Selamat pagi anak-anak kelas 2. Ya, hari ini kita kembali belajar PPKN ya. Kita ada di dalam tema 2, subtema 3 dengan judul Tata Tertib yang ada di sekolah. Tata tertib adalah peraturan yang harus kita patuhi. Berarti tata tertib sekolah adalah peraturan sekolah yang harus kita patuhi. Nah, tata tertib di sekolah ada bermacam-macam anak-anak. Ada tata tertib di kelas, ada tata tertib di perpustakaan, ada tata tertib di kantin, ada tata tertib di kamar mandi sekolah, dan ada tata tertib ketika upacara bendera. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Dan Ibu akan memberikan contohnya. Contoh tata tertib di kelas. Tidak berbicara atau tidak mengobrol pada saat guru menjelaskan pelajaran. Ya. Lalu tata tertib di perpustakaan. Sebagai contoh, tidak berisik pada saat membaca buku. Ya. Lalu tata tertib di kantin. Nah, di sekolah ada kantin ya anak-anak ya. Kalian juga waktu di sekolah kalian membeli makanan, kalian pergi ke kantin. Ya. Nah, pada saat kalian membeli makanan, tata tertibnya kalian harus antri. Ya, tidak boleh saling serobot. Antri pada saat membeli makanan. Itu adalah tata tertib yang ada di kantin. Lalu ada tata tertib yang ada di kamar mandi sekolah anak-anak. Ya, tata tertibnya adalah kalian harus matikan keran air setelah selesai menggunakan air. Nah, itu adalah contoh tata tertib di kamar mandi sekolah. Dan ada juga, kalian juga tata tertibnya harus menjaga kebersihan kamar mandi sekolah ya. Nah, tata tertib yang terakhir, tata tertib ketika kalian mengikuti upacara bendera. Pasti kalian sudah tahu ya, pada saat kalian mengikuti kegiatan upacara bendera, tata tertibnya adalah mengenakan pakaian seragam lengkap, topi, dasi, ikat pinggang, sepatu warna hitam kalau kalian akan mengikuti upacara bendera. Nah, ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Ya, ada bermacam-macam tata tertib yang ada di sekolah. Ada di kelas, di perpustakaan, di kantin, di kamar mandi, dan ketika kalian upacara. Apabila kita tidak menaati peraturan yang ada di sekolah, maka kegiatan di sekolah tidak akan berjalan lancar dan kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, kalau kalian melanggar aturan di sekolah, maka biasanya kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari siapa ya? Iya, kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman pastinya dari guru kalian ya. Akibat dari melanggar peraturan. Di sini Ibu sudah memberikan gambar 4 ya. Kita perhatikan gambar yang pertama dulu. Ini adalah contoh gambar yang melanggar peraturan. Contoh gambar yang pertama adalah ya. Di sini kalian bisa lihat ada siswa membuang sampah sembarangan. Padahal di situ ada tong sampah ya anak-anak ya. Tapi membuang sampahnya sembarangan. Nah, akibatnya apa anak-anak dari melanggar peraturan tersebut? Sedangkan di sekolah ada peraturannya harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak tersebut melanggar peraturan tersebut. Ya, akibatnya apa anak-anak? Betul, lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Bahkan lingkungan sekolah akan banyak penyakit. Betul nggak anak-anak? Iya,
karena sampah-sampah yang berserakan itu akan menjadi kuman dan akan menimbulkan penyakit ya. Karena itu anak-anak buanglah sampah pada tempatnya ya. Nanti kalau kalian masuk sekolah kalian harus taati peraturan ini. Yang kedua, kalian boleh lihat di sini ada anak yang sedang berkelahi. Boleh nggak sih kalau di sekolah berkelahi atau bertengkar? Pastinya nggak boleh ya. Nah, kalian harus menjadi anak yang baik. Kalau kalian melanggar peraturan ini, kalian berkelahi di sekolah, maka kalian akan mendapatkan sanksi atau kalian akan mendapatkan teguran dari ibu guru. Berupa apa ya? Lah, mungkin kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran selama 1 hari. Nah, akibatnya kalian akan rugi. Kalian akan ketinggalan pelajaran ya. Oleh karena itu anak-anak gak boleh ya berkelahi di sekolah. Kalian harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saling menasehati satu sama lain ya. Gambar yang ketiga. Coba kalian perhatikan lagi. Di sini ada Bapak guru sedang menjelaskan pelajaran. Lalu kalian lihat ada 2 anak yang sedang asik mengobrol. Nah, akibat dari melanggar peraturan tersebut apa akibatnya anak-anak? Ya, kedua anak tersebut pastinya tidak akan pernah mengerti pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya. Ya, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang tidak mengerti pelajaran. Mereka akan ketinggalan pelajaran dan mereka tidak tahu cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Karena mereka tidak menjelaskan penjelasan dari Bapak guru. Gak boleh ya anak-anak ya, hal tersebut dilakukan ya. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, kalian harus sungguh-sungguh mendengarkan penjelasan dari guru kalian. Yang terakhir, gambar yang keempat. Ada anak yang terlambat mengumpulkan tugas kepada gurunya. Nah, akibat dari melanggar peraturan tersebut apa ya? Iya, pastinya anak tersebut akan mendapatkan sanksi dari ibu guru. Mungkin nilai dari tugasnya akan dikurangi atau nilai tugasnya tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, hal tersebut yang dilakukan ya anak-anak ya. Kalau kalian mengumpulkan tugas harus tepat waktu agar nilai kalian menjadi baik. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang tata tertib di sekolah ya. Baik, kalau kalian mentaati tata tertib yang ada di sekolah, maka kalian akan menjadi anak-anak yang disiplin. Ibu yakin kalau kalian menjadi anak-anak yang disiplin, kalian akan menjadi anak-anak yang berhasil. Yuk, kita akan sama-sama ucapkan hitungan ke 1, 2, 3, katakan aku anak disiplin. Yuk, 1, 2, 3. Aku anak disiplin. Ya, baik anak-anak. Ibu berharap kalian menjadi anak-anak yang disiplin ya. Anak-anak kelas 2, anak-anak yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Baik, untuk pembelajaran PPKN cukup sekian dari Ibu. Nanti untuk tugas Ibu akan share di grup WA. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran PPKN hari ini dengan baik dan kalian sudah menyimaknya dengan baik juga. Tuhan Yesus memberkati.